Rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulihil karim amma ba'd. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama marilah kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas anugerah limpahan nikmat-Nya sehingga kita bisa bersama-sama mengerjakan salat Jumat di masjid yang cukup bagus ini, dan tidak lupa sholawat serta salam kita haturkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. The first time I entered a university was in 41 years ago in the industrial engineering program, and ever since then, for different reasons, either as a teacher or a PhD student or a now rector, I'm still part of the system, and we have to be grateful for this because it's an opportunity. It's a place where teaching and learning take place, and teaching and learning is a noble profession. Alhamdulillah, beliau menceritakan kisah perjalanan beliau. Jadi mulai menjadi mahasiswa sekitar 40 tahun yang lalu. Beliau adalah seorang mahasiswa. Sekarang beliau ini adalah seorang vice rector, wakil rektor di Universitas Lahore. Jadi ini adalah universitas terbesar kedua di Pakistan. Mulai dari menjadi mahasiswa, kemudian menekuni bidang profesinya, dan sampai sekarang beliau masih mengajar di sana. Hadith says that Anbiya, they were muallim. They came to this dunya to teach how to benefit directly from the qudrat of Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian beliau mengatakan bahwasanya hidup kita di dunia ini, hadirin dimuliakan, adalah untuk menyempurnakan daripada perintah-perintah Allah. Atas karena itu maka Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi alaihi salam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk membimbing kita. Similarly, the teaching and learning is one of the amal of Masjid Nabawi. Masjid Nabawi had 4 amal all the time: Dawat Allah, teaching and learning, Zikr, Ibadat and Khidmat. And because of these amal, the nur of this masjid spread in the whole world, even though the first lamp was switched on Masjid Nabawi after 7 years of hijrah. Hadirin yang dimuliakan, baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau memulai pembelajarannya yaitu di masjid. Rasulullah memulai pembelajarannya di masjid yaitu ketika beliau bisa membangun masjid sendiri di Madinah Al-Munawwarah. Masjid Madinah, Masjid Nabawi. Di sana ada amaliyah yaitu dakwah ilallah, ta'lim wa ta'alum, zikir ibadah, kemudian khidmat. Ketika itu hadirin dimuliakan, Masjid Nabawi ini masih cukup sederhana. Bahkan lampu pun tidak ada di dalam Masjid Nabawi. Baru sekitar 7 tahun atau 9 tahun lampu dihidupkan di dalam Masjid Nabawi ketika malam hari. But my dear brothers, one knowledge is how to benefit from makhluk. And this is also important knowledge, it gives us benefit. But this is a knowledge which is common between us and kafir. Everybody benefit from this knowledge. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemuliaan yang Allah berikan kepada kita itu adalah ilmu pengetahuan. Tetapi bagaimanakah pengetahuan ini akan membimbing kita? Apakah pengetahuan itu membimbing kita kepada perkara yang hak, atau pengetahuan ini membimbing kita kepada perkara yang tidak hak? But there is another knowledge that Anbiya alayhi salam came to teach. All the Nabi, they only came to teach how to benefit from Khaliq directly. And this is knowledge which only the people of Iman can benefit from, not others. Hadirin yang dimuliakan, ilmu yang sesungguhnya adalah ilmu yang mana ilmu itu bisa menghantar kita menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka nabi-nabi dan para rasul, mereka itu membimbing umatnya untuk bisa mendapatkan pengetahuan yang hakiki, yaitu setiap hamba, setiap insan itu bisa mendapatkan keridhaan Allah taala, bukan yang lainnya. So for example, Nuh alayhi salam, when he came, he told his people, فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلُ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. O my people, make istighfar. You make Allah angry. Say sorry to Him. Come back to Him. Make tawbah. Make istighfar. The benefit, Allah will give you anak. Allah will give you hujan. Allah will give you harta. Now the connection of harta and anak with istighfar
It is not which is apparent. However, definitely it is true because Allah's Nabi is saying this to his people and Allah also put it in the Quran. Hadirin yang dimuliakan, beliau menyampaikan mengutip ayat Al-Quran bahwasanya Allah berfirman, Rasulullah SAW menyampaikan bahwasanya wahai manusia, beristighfarlah kamu kepada Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala zat yang memberikan makanan, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Allah Subhanahu wa taala zat yang telah menurunkan hujan. Apabila kamu mengerjakan itu, maka Allah Ta'ala akan memberikan anugerah-anugerah lagi kepada kalian. Tadi yang dimuliakan, apa hubungannya orang itu beristighfar dengan kita diberi anugerah? Apa hubungannya istighfar dengan kita diberi makanan? Apa hubungannya istighfar dengan kita diberi anak-anak yang baik? Hadirin, kita tidak mengetahui, tetapi baginda Rasulullah SAW mengetahui perkara hal yang demikian. Similarly, another example, Allah says in the Quran, "A'udhu billahi minash shaitanir rajim, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alayha, la nas'aluka rizqan, nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit-taqwa." And the interesting thing is, in the seerah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, whenever in the house of Rasulullah not enough food or not enough money, or in the houses of Sahaba not enough food or not enough money, he always read this ayah to his family and to his Sahaba. And basically what this ayah is saying is that in Salat Allah has put barakatul rizqi. Even though one cannot see the connection, how risk related to Salat, but there are very interesting words. Allah saying, I don't want rizqi from you, I will give you rizqi. You make your family make Salat and you yourself be consistent there. So definitely there is barakatul rizqi, there is rizqi in Salat, even though we cannot see it, because Allah's Nabi is telling his family and Allah put it in the Quran. Hadirin yang dimuliakan Allah, beliau menyampaikan bahwasanya Rasulullah SAW senantiasa menyampaikan kepada umatnya dan keluarganya ayat wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit-taqwa. Beliau SAW mengajarkan ini, hadirin yang dimuliakan, kepada para sahabat dan keluarga. Padahal di dalam rumahnya tidak cukup makanan, padahal di dalam rumahnya juga tidak ada cukup uang. Tetapi beliau menyampaikan ini, apa hubungannya hadirin yang dimuliakan antara sholat dengan perkara rezeki? Hadirin yang dimuliakan, bahwasanya dengan kita itu mau menjaga sholat, maka di sini Allah Subhanahu wa taala itu akan memberikan rezeki, keberkahan rezeki kepada kita. Jadi keberkahan rezeki itu datangnya dari Allah, tetapi cara mendapatkannya adalah kita mengerjakan sholat. Dengan setiap hamba itu mau mengerjakan sholat, maka disitulah Allah Ta'ala akan memberikan keberkahan rezeki. Allah itu tidak berhajat dengan kita, kita yang berhajat kepada Allah. Maka bagaimana kita menggapai hajat-hajat kita adalah dengan cara mengerjakan sholat. And my dear respect brother, the last thing is, all the promises of Allah of kabahagiyan, kajayan, kamuliyan in Quran and Hadith, Allah and Rasul, all the promises are only with Iman and Amal Salih. None of them is with having more of the makhluk, more power, more money, more better business. None of that has been promised any success. All the promised success, for example, قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ. Another place, لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. All of the promise, no fear, no grief, barakah, rizqi, success, honor. For another place, Allah subhanahu wa ta'ala says, وَلِلَّهِ الْعَزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. All the promises of kabahagiyan, kamuliyan, kajayan in Quran and Hadith with Iman, Amal Salih, Salat, for example, Barakatul Rizqi and Umar in Silatul Rahmi, Barakatul Rizqi and Anak in Bacha Quran, Sehid Ada Dalam Salat. All the promises with Iman and Amal Salih. None with having more of the Zahiri Asbab of this dunya. Hadirin yang dimuliakan Allah, beliau menyampaikan bahwasanya kebahagiaan hakikinya manusia, kejayaan hakikinya manusia adalah dalam ketaatan kepada Allah, mengikuti perintah Allah, menjauhi larangan Allah, mengamalkan Al-Quran, mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Ini janji Allah. Bukan di dalam ketika kita memiliki kelebihan harta, bukan di dalam ketika memiliki kelebihan pangkat atau power, bukan di dalam ketika kita memiliki sumber-sumber kekuatan bersifat duniawi. Bukan itu hadirin yang dimuliakan. Tetapi keberkahan kita, kekuatan kita adalah ketika kita
berhubungan, memiliki hubungan yang kuat kepada Allah. Allah berfirman, "Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un." Sungguh beruntung orang-orang yang mukmin. Siapakah orang-orang mukmin? Alladzina hum fi sholatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang mereka khusyuk di dalam salatnya. Maka di situ Allah Subhanahu wa taala akan memberikan janjinya kepada orang-orang mukmin. Apa itu hadirnya dimuliakan? Yaitu la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun, yaitu mereka adalah orang-orang yang mana di dalam hatinya dibersihkan sehingga tidak ada khauf, ketakutan sedikit pun terhadap kekhawatiran dunia, wala hum yahzanun, dan tidak ada rasa ketakutan sedikit pun terhadap apa hal yang dimuliakan, kekhawatiran, ketakutan masalah urusan dunia. Dan juga hadirnya dimuliakan Allah, keberkahan-keberkahan pun juga akan Allah berikan kepada rumah keluarga kita. Ketika kita mengajarkan apa? Mengajarkan anak-anak kita agama. Kita ajarkan keluarga kita agama. Kita ajarkan anak-anak kita menghafal Al-Quran. Maka dengan demikian hadirnya dimuliakan, keberkahan-keberkahan akan Allah datangkan di dalam diri kita, keluarga kita, rumah kita, dan semua orang Islam. And this knowledge of how to benefit from makhluk and knowledge that Nabi came to teach how to benefit from Khaliq, sometimes it is in conflict. For example, when we give sadaqah or when you give zakat, ask any professor of mathematics, when he does calculation, he will say the money has decreased. But Nabi sallallahu alaihi wasallam teaching us that when you give zakat, your money becomes more productive. And similarly, when we take riba, ask any mathematics teacher or student, why you take riba, did money increase or decrease? He say, of course increase. But Allah Rasul telling us, no, with riba, money will decrease. So last point, very important for us to learn this knowledge also. The knowledge that Nabi came to teach, because our success and happiness only in this knowledge, not in the knowledge which is related to makhluk, where kafir and Muslim, all of them are equal. MasyaAllah. Hadirin yang dimuliakan Allah, matematika diri kita, perhitungan diri kita sering berbanding terbalik dengan matematikanya Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang diberikan Allah yang kemudian disampaikan para nabi banyak bertentangan dengan logika kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kalau ingin rezekinya barokah, maka bersodakohlah. Kalau ingin hartanya bertambah, zakatnya dibayarkan, kemudian bersodakohlah. Kalau logika kita, orang mengeluarkan zakat, orang bersodakoh, maka hartanya berkurang. Tapi kata Allah, kata Rasulullah, orang yang dia membayar zakat dan dia mengeluarkan sodakoh, maka hartanya akan dijaga, hadirin dimuliakan. Hartanya akan apa? Ditambahkan. Ini adalah apa namanya hadirin dimuliakan? Perkara yang dikehendaki Allah dan Rasulullah seperti itu. Dan ini adalah kebenaran yang hakiki. Kebenaran manusia ini relatif. Orang berhitung tapi tidak sesuai dengan ekspektasi. Ini relatif, tapi kebenaran daripada Al-Quran, kebenaran daripada hadis Rasulullah itu adalah pasti. Maka hadirin dimuliakan, ini adalah ilmu yang hakiki. Ini adalah pengetahuan yang pasti. Ilmu yang pasti yaitu apa? Yakin dengan janji-janji Allah, yakin dengan janji-janji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan dengan perkara yang lain, bukan dengan asbab-asbab duniawiyah. So inshallah we please make intention to take some time out. The best places to learn this knowledge are the masajid. But we will have to take some time out of our life to learn this knowledge that the Nabi came to teach, of the knowledge of how to benefit from Khaliq, knowledge which will give us true success, kebahagiaan, kejayaan, kemuliaan di dunia dan akhirat insyaallah. Maka hadirin dimuliakan, tempat yang paling utama, yang pertama di dalam mengajarkan ilmu-ilmu agama ini adalah masjid. Maka mari kita jadikan masjid-masjid kita ini sebagai apa? Tempat untuk menyampaikan daripada ilmu-ilmu yang hakiki, bahwasanya kebahagiaan manusia hanya dalam agama. Bagaimana kebahagiaan manusia hanya dalam taat kepada Allah dan Rasulullah. Kita jadikan masjid-masjid kita hadirin yang dimuliakan sebagai pusat-pusat daripada pembelajaran, pusat-pusat daripada pengkaderan umat, sehingga umat itu kenal dengan perkara-perkara yang hak, sehingga umat itu yakin dengan perkara yang hak. Maka semua kita sedia untuk menghidupkan masjid-masjid kita insyaallah.
Jazakumullah khair. Subhanallah bihamdihi. Subhanakallah bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.